saya dengan Johnny Sutagalung dari PT Dipostar Finance. Saat ini saya sebagai Head Departemen dari Digital Excellence. PT Dipostar Finance berdiri sejak tahun 1983, dan kemudian pada tahun 1992 kita bergabung dengan Mitsubishi Corporation menjadi multinational company, di mana bisnis model utama kita adalah jasa pembiayaan ya. Ada beberapa produk juga dari jasa pembiayaan kita, yaitu pembiayaan konsumen, kemudian sewa pembiayaan, kita juga ada sales and leaseback, ada operating lease, dan factoring juga. DSF memiliki 33 kantor cabang dan 17 SPO, Sales Pen Office, di mana cukup challenge juga ya untuk mengelola beberapa dokumen. Pertama adalah dokumen penyimpanan ya, di mana setiap cabang memerlukan storage yang cukup besar ya untuk mengelola dokumen tersebut. Kemudian juga proses pengiriman dokumen antara kantor pusat dan kantor cabang. Ada beberapa dokumen memang yang dikelola secara manual dan dibutuhkan pengiriman ke kantor pusat ya. Nah itu juga cukup costly juga untuk DSF. Jadi ada beberapa dokumen yang memang kita kelola. Pertama adalah syarat-syarat dokumen perjanjian ya dari customer, data diri customer. Kemudian setelah dokumen tersebut lengkap, ada juga dokumen pengajuan kredit ya yang dilakukan oleh customer. Dan setelah itu juga ada beberapa dokumen pendukung yang kita perlukan dari dealer ya, dokumen kendaraan. Dan kemudian kita proses dokumen tersebut. Jika kredit disetujui, kita juga ada dokumen kontrak ya. Dokumen kontrak tersebut ada juga polis asuransi. Proses kredit dari pengajuan customer sampai dengan selesai itu, jika dengan manual ya itu membutuhkan waktu kurang lebih sampai dengan 3 hari kerja. Adanya storage yang cukup besar untuk mengelola dokumen, kemudian juga isu perubahan iklim ya, sustainability, sehingga kita mencoba melakukan transformasi digital. Salah satunya adalah dengan menggunakan proses tanda tangan elektronik ya, atau digital sign. Saat ini belum semua produk pembiayaan kita saya sudah menggunakan digital sign. Kita sudah implementasi baru di salah satu mobile apps kita ada fitur namanya Dana Tunai. Di situ kita sudah mencoba untuk melakukan proses secara digital ya untuk tanda tangan kontrak dana tunai tersebut. Dengan melakukan tanda tangan digital, proses kredit jadi jauh lebih cepat ya, lebih efisien, tidak perlu lagi dokumen manual, dan juga bisa sampai dengan proses pencairan itu sampai dengan 1 hari kerja saja. Ya, Dipostar menggunakan Privy kurang lebih sudah setahun lebih ya, sejak diluncurkannya mobile aplikasi kita. Secara experience, kita menggunakan digital sign pada fitur dana tunai, cukup besar impact-nya ya gitu. Jadi yang selama ini prosesnya dilakukan secara manual, customer juga harus dikunjungi atau datang ke kantor, tapi dengan menggunakan digital sign ya customer tidak perlu ke kantor, sehingga dapat mempercepat proses pencairan kredit ya. Kita bekerja sama dengan Privy karena faktor-faktor antara lain Privy sendiri ya sudah terdaftar di Depominfo sebagai salah satu PSRE ya, penyedia sertifikat elektronik yang sudah terpercaya. Kemudian juga dengan histori mereka ya yang sudah bekerjasama dengan bank-bank besar. Kemudian juga beberapa lembaga pembiayaan juga sudah menggunakan Privy, bukan hanya lembaga pembiayaan ya, mungkin perusahaan-perusahaan lain juga. Sehingga kita juga tertarik ya untuk bekerja sama dengan Privy dalam produk layanan DSF ya. Dan sampai saat ini kita cukup puas, tidak ada kendala sama sekali. Bahkan kita sudah mulai menggunakan Privy pada beberapa departemen lainnya seperti HR. Dan ke depan kita juga sedang mempelajari untuk penggunaan digital sign melalui Privy untuk produk utama kita. Jadi ke depan kita terus akan berkolaborasi, dan era teknologi ya sekarang itu dengan Privy kita sangat terbantu sekali. Fitur Privy paling signifikan itu pertama integrasi API, itu sangat memudahkan kita ya untuk connect dengan Privy. Integrasi API juga sudah berjalan, menurut saya itu juga layanan yang sangat berguna buat DSF ya. Kita bisa connect langsung dengan Privy ID melalui aplikasi kita. Ya, jadi melalui UI UX dari aplikasi kita, customer merasa nyaman ya, tidak perlu lagi keluar dari aplikasi untuk melakukan proses tanda tangan elektronik, tapi langsung dari aplikasi kita sendiri ya. Itu juga menurut saya layanan yang cukup baik dari Privy. Kemudian digital sign, itu yang paling efektif. Dan kemudian verifikasi customer ya, itu
kita sebagai pembiayaan sangat terbantu ya dengan bantuan verifikasi dari Privy sendiri. Impact bisnisnya itu sebelumnya kita masih proses manual, itu transaksi nggak terlalu banyak ya. Tapi setelah kita melalui proses digital, transaksi meningkat cukup signifikan ya, kurang lebih sekitar 2% dari sebelum menggunakan proses digital. Nah, jadi customer sangat terbantu ya dengan menggunakan Privy ini. Tidak perlu lagi datang ke kantor, proses lebih cepat, lebih nyaman. Tidak ada lagi namanya proses dengan kertas, tanda tangan, ya itu juga ngebantu menurunkan cost kita dari sisi penggunaan kertas. Kemudian juga dari sisi storage juga bisa menurunkan cost untuk pembelian lemari ya, untuk penyimpanan dokumen seperti itu. Before kita melakukan transformasi digital ya, terutama dengan tanda tangan elektronik dari Privy, proses kredit untuk Datuna itu sendiri ya cukup memakan waktu juga ya. Mulai dari proses kunjungan ke customer, kemudian proses tanda tangan kontrak, dokumen segala macam, itu bisa sampai dengan 3-4 hari ya. Tapi setelah kita melakukan tanda tangan elektronik dengan Privy, proses itu sebenarnya 1 hari juga sudah bisa sampai dengan pencairan. Di Portal Finance sendiri ya, kita akan terus mencoba melakukan transformasi digital ya, seiring dengan perkembangan era. Kemudian juga sesuai dengan strategi dari prinsipal kita untuk mendukung sustainability, perubahan iklim. Jadi proses secara digital akan terus kita kembangkan, merambah ke proses-proses internal perusahaan maupun juga nanti ke layanan ke customer ya. Ke depan kita terus bisa berharap bekerjasama dengan Privy, dan layanan dari Privy yang kita bisa harapkan ke depan adalah untuk bisa menyediakan fitur-fitur yang lebih mengakomodir ya strategi kita ke depan. Mungkin beberapa digital service juga bisa ya terus dikembangkan ya.